bahasa Jawa, wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi di sini wawasan Nusantara pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Yang pertama adalah Profesor Wan Usman. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragama. Yang kedua, menurut Munajat Danus Putro 1981. Menurut Munajat Danus Putro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta menerapkan di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Yang ketiga, menurut Sumarsono 2002, menurut Sumarsono, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap strata di seluruh wilayah negara sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat adalah Samsul Wahidin tahun 2010. Menurut Samsul, wawasan Nusantara merupakan cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir, dan cara bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi psikologis, sosial, kultural dalam arti luas dengan aspek-aspek astagrata. Yang kelima, merupakan pendapat dari Pangamben 1979. Menurutnya, wawasan Nusantara merupakan doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, geografi, demografi. Yang keenam, menurut Sabarti Ahadiah MK tahun 1997. Menurutnya, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang 1945 sebagai bentuk aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat yang menjiwai kebijakan dalam mencapai tujuan bangsa. Kemudian yang ketujuh, menurut Wijanti, Kailan, dan Ahmad Subaidi tahun 2007. Menurutnya, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945, serta sesuai wilayah geografis Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan, ada 6 wawasan Nusantara yang wajib kamu pahami. Di antaranya 1. Asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang dibentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Sikap solidaritas sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain. Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan dari dan kepada siapa. Kesetiaan menjadi tonggak utama dalam menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Rasa setia kawan dan solidaritas dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. 2. Asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan. Wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan. Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan, saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. Yang keempat, asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional. Tidak boleh merugikan pihak.
tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, maupun sosial. 5. Asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Fungsi wawasan Nusantara yaitu tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Tujuan wawasan Nusantara secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan wawasan Nusantara keluar, artinya menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian dan yang kedua, yaitu tujuan wawasan Nusantara ke dalam, yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial, dimulai dari hierarki landasan ideologi atau Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan negara. Hierarki yang kedua, landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 1945. Hierarki ketiga, landasan visionernya adalah wawasan Nusantara. Hierarki yang keempat, landasan konsepsional merupakan pengetahuan nasional. Hierarki yang kelima, landasan konsepsional merupakan pengetahuan nasional. Hierarki yang keenam, landasan operasional adalah GBHN, garis-garis besar haluan negara. Jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Implementasi wawasan Nusantara. Penerapan nyata wawasan dapat dilakukan melalui cara berpikir, antara bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Hal ini bisa atau dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan, kekeluargaan, serta menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila. Sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan adanya sikap yang lebih menitik beratkan pada kepentingan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi, golongan, serta agama, mewujudkan pembangunan bangsa dan tindakan nyata serta prestasi. Berikut penerapan semangat Nusantara dan tantangan yang dihadapi dalam perwujudannya di era. 1. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang dilakukan dengan membentuk sikap dan pertahanan di dalam membela tanah air, disiplin, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang aktif, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Terakhir, membangun sarana dan prasarana untuk kegiatan atau pengembangan wilayah Indonesia. 2. Implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. 3. Implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. 4. Implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya.
Pada implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia juga terdapat tantangan dalam hal itu. Tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern ini yang pertama adalah kesadaran warga negara. Pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penguasaan iptek, peningkatan kualitas SDM, memberantas KKN, transparan dan pemeliharaan persatuan. Perkembangan pesat teknologi. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas, yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu, ada kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat. Memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning. Sedangkan untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas SDM sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Kondisi nasional atau pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan hal ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah yang tertinggal.